Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi portofolio investasi. Temanya adalah nilai saham. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Gania Rizky Aisyah, BP 2022. Baiklah, tujuan kita mempelajari konsep nilai saham ini, yang pertama itu dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh dan yang murah. Yang kedua, mengetahui nilai pasar dan nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, tepat nilainya atau yang mahal. Yang ketiga, nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari perusahaan. Yang keempat, nilai pasar yang lebih kecil dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang murah, karena investor membayar saham tersebut lebih kecil dari yang seharusnya dibayar. Yang terakhir, nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsik menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang mahal. Selanjutnya, komponen-komponen nilai buku. Ada 5 komponen nilai buku. Yang pertama, nilai nominal, 2 agio saham, 3 nilai modalisator, 4 laba ditahan, 5 nilai buku. Untuk nilai nominal, nilai nominal dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kadangkala, suatu saham tidak mempunyai nilai nominal. Untuk saham yang tidak mempunyai nilai nominal, Dewan Direksi umumnya menetapkan sendiri nilai per lembarnya. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan, maka yang dianggap sebagai modal secara hukum adalah semua penerimaan bersih yang diterima oleh emiten pada waktu mengeluarkan saham bersangkutan. Yang kedua, ada agio saham. Agio saham atau yang kita sebut dengan in excess of par value merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Yang ketiga, ada modalisator. Nilai modalisator merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modalisator merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. Selanjutnya itu ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca menambah total laba yang disetor. Yang terakhir itu ada nilai buku. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh kasus. Kasus yang pertama, suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nominal Rp5.000. Pada tanggal 20 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 600.000 lembar saham biasa dengan harga Rp7.000 per lembar. Di penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp4.200.000.000 yang terdiri dari modal saham biasanya 600.000 lembar dikali Rp5.000, dapatlah hasilnya Rp3 miliar. Sedangkan agio saham biasa dapatnya dari 600.000 lembar kali Rp2.000, dapatlah hasilnya Rp1.200.000.000. Maka ditotalkan dapatlah hasilnya Rp4.200.000.000. Pada tanggal 6 November tahun ini, perusahaan membeku balik saham yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga pasar Rp15.000. Maka kita carilah nilai total saham treasury-nya, yang dimana 100.000 lembar dikali Rp15.000, dapatlah hasilnya Rp1.500.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember tahun ini, sebanyak 20.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga Rp18.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp360 juta yang terdiri dari modal saham treasury-nya 20.000 lembar dikali Rp15.000, dapatlah hasilnya Rp300 juta. Yang kedua, ada agio saham treasury yang dimana
20.000 lembar dikali 3.000 rupiah, dapatlah hasilnya 60 juta rupiah. Maka ditotalkan semuanya, dapatlah hasilnya 360 juta rupiah. Seterusnya, sesuai dengan soal yang tertera pada slide, maka penyajian stok ekuitasnya itu kita carilah modal sahamnya, saham biasa dengan nominal Rp5.000 diotorisasi sebanyak 1 juta lembar. 600.000-nya dikeluarkan dengan harga Rp7.000, maka dapatlah hasilnya 3 miliar rupiah pada total modal saham. Lalu tambahan modal di sektornya, kita cari agio saham biasanya sebanyak 1.200.000.000 rupiah, agio saham treasury-nya sebanyak 60 juta rupiah, maka dapatlah hasilnya 1.260.000.000 rupiah. Lalu kita tambahkanlah tadi dengan 3 miliar rupiah, dapatlah hasilnya total modal di sektor 4.260.000.000 rupiah. Lalu laba ditahannya 600.000 rupiah, maka ditotalkan kembali dapatlah hasilnya 4.860.000.000 rupiah. Lalu kita kurangi dengan saham treasury yang sebanyak 80.000 lembar dengan hasilnya 1.200.000.000 rupiah. Setelah kita kurangi dapatlah hasilnya 3.660.000.660 rupiah. Selanjutnya, pada kasus kedua yang tertera pada slide itu dapatlah jumlah saham beredar pada akhir tahunnya sebanyak 520.000 lembar. Berapakah nilai total ekuitas pada akhir tahun? Dapatlah seharga 3.660.000.000 rupiah. Karena perusahaan ini hanya mempunyai sebuah kelas jenis saham saja, yaitu saham biasa, maka nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung sebesar Rp7.038 yang didapat dari total nilai ekuitas dibagi jumlah saham beredar pada akhir tahun. Untuk kasus ketiga, sama halnya seperti kasus pertama tadi, tapi perusahaan juga mengeluarkan saham preferen. Pada tahun ini sebanyak 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya sebesar Rp12.000 dan dividen dibayar kumulatif sebesar 6% telah diotorisasi. Sebanyak 80.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar Rp16.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp1.280.000.000 yang terdiri dari modal saham preferennya yang dapatnya dari 80.000 lembar dikali Rp12.000, maka hasilnya Rp960 juta. Agio saham preferen yang dapatnya dari 80.000 lembar dikali Rp4.000, dapatlah hasilnya Rp320 juta. Maka ditotalkan dapatlah hasilnya Rp1.280 juta. Maka penyajian ekuitas untuk saham preferen ini dapat dilihat dari neraca. Yang pertama kita carilah modal di sektornya yang terdiri dari modal saham 6% saham preferen nominalnya Rp12.000, kumulatif Rp100.000 diotorisasi dan Rp80.000 dikeluarkan dan beredar, dapatlah hasilnya Rp960 juta. Yang kedua itu saham biasa dengan nominal Rp5.000 diotorisasi sebanyak 1 juta lembar. 600 lembarnya dikeluarkan dengan harga Rp7.000, dapatlah hasilnya Rp4.200.000. Maka ditotalkan dapatlah hasilnya Rp5.160.000. Tambahan modal di sektornya yang terdiri dari agio saham preferen Rp320 juta, agio saham biasa Rp1.200.000, agio saham treasury Rp60 juta. Maka ditotalkan dapatlah hasilnya Rp1.580.000. Lalu kita totalkan dengan total modal saham, dapatlah modal di sektor sebanyak Rp6.740.000. Lalu masukkan laba ditahannya 600.000, maka dapatlah total modal di sektor dan laba ditahannya sebanyak Rp7.340.000. Lalu kita kurangi dengan saham treasury sebanyak Rp1.200.000, dapatlah hasilnya Rp6.140.000. Selanjutnya, pada kasus keempat, misalnya lamanya dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun, maka nilai ekuitas dari saham preferennya adalah, kita cari dulu nilai nominal saham preferennya yang terdiri dari 80.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan dengan Rp12.000, dapatlah hasilnya Rp960 juta. Kemudian kita carilah dividen saham preferen yang dapatnya dari 80.000 lembar kali 6% kali Rp12.000, dapatlah hasilnya Rp57.600.000.
maka kita totalkan semuanya dapatlah ekuitas saham preferen sebanyak Rp1.017.600.000. Nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp9.851 per lembarnya, yang dapatnya dari Rp6.140.000.000 dikurangi dengan Rp1.017.600.000 lalu dibagi dengan 520 lembar saham biasa yang beredar. Terakhir, pada kasus kelima, jika nilai tebusan dari saham preferen ini disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusannya, bukannya menggunakan nilai nominalnya. Misalnya, nilai tebusannya adalah sebesar Rp13.000 per lembar, maka nilai ekuitas saham preferennya, pertama kita cari dulu nilai tebus saham preferennya, yang didapat dari 80.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan dengan Rp13.000, dapatlah hasilnya Rp1.040.000.000. Lalu kita carilah dividen per tahunnya yang dapatnya dari 80.000 lembar dikali 6% dikali Rp12.000, dapatlah hasilnya Rp57.600.000. Lalu kita totalkan semuanya, dapatlah hasil ekuitas saham preferennya adalah Rp1.097.600.000. Maka nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp9.696 per lembarnya, yang dimana dapatnya dari Rp6.140.000.000 dikurangi dengan Rp1.097.600.000 dibagi dengan 520.000 lembar. Sekian materi yang telah saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.